Dalam kebudayaan Jawa ada yang namanya legenda Sabdo Palon Nagih Janji. Ini adalah sumpah dari seorang pamomong tanah Jawa yang berjanji akan kembali ke Nusantara di abad 21 ini untuk menagih janjinya, meminta kembali Nusantara meraih zaman keemasan. Nah, di konten kali ini kalian bisa mempelajari apakah kalian merupakan salah satu yang terpilih oleh Sabdo Palon untuk menjalankan tugas mulia untuk membawa Nusantara ke era kejayaannya kembali. Tapi sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Sabdo Palon ini merujuk kepada tokoh Semar dalam pewayangan yang merupakan salah satu anggota dari Punakawan yang memiliki sifat yang arif serta bijaksana. Semar digambarkan sebagai sosok orang tua atau kakek-kakek yang memiliki perawakan yang gendut, gemar tertawa, dan dianggap sebagai pamomongnya tanah Jawa. Dalam kisah-kisah kerajaan Hindu-Buddha, salah satunya yang banyak diceritakan dalam buku Darmo Gandul, Sabdo Palon ini digambarkan sebagai pendamping spiritual dari para raja dan ratu yang ada di tanah Jawa dulu. Siapapun raja dan ratu di zaman dulu, semuanya memiliki pembimbing spiritual, yakni Semar atau Sabdo Palon ini. Dalam spiritual Jawa kuno atau Kapitayan, sosok Semar atau Sabdo Palon ini diyakini sebagai sosok makhluk cahaya yang memang bertugas untuk membangkitkan kesadaran umat manusia di Jawa. Jawa sendiri sebenarnya bukan nama pulau atau nama suku. Jawa sendiri arti sebenarnya adalah sadar. Orang yang Jawa artinya adalah orang yang sudah sadar. Ia adalah orang yang sudah sadar akan siapa jati dirinya, apa tujuan hidupnya di dunia ini, serta sadar dari mana asal-usulnya dan kemana ia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, sadar atau Jawa di sini artinya adalah orang-orang yang sudah tercerahkan, terutama secara spiritual. Dalam serat kuno Darmo Gandul yang banyak beredar di era kerajaan Mataram Islam, terdapat sebuah kisah yang sangat legendaris yang dinamakan Sabdo Palon Nagih Janji. Ini adalah kisah fenomenal yang berupa perjanjian sakral antara sosok Sabdo Palon yang kala itu masih menjabat sebagai pamomong atau pembimbing spiritual Raja-Raja Jawa dengan Sunan Kalijaga dan juga raja terakhir kerajaan Majapahit, yakni Prabu Brawijaya kelima. Perjanjian ini terjadi di ujung timur Pulau Jawa atau Banyuwangi dan terjadi selama proses pengejaran Prabu Brawijaya V setelah keratonnya dikudeta oleh anaknya sendiri, yakni Raden Patah yang membelot dan didukung oleh para wali. Dalam perjanjian tersebut, dikisahkan bahwa Sabdo Palon itu sangat kecewa dengan keputusan Prabu Brawijaya kelima yang akhirnya menyerahkan tahta tanah Jawa kepada orang-orang Islam, yakni Raden Patah dan para wali. Karena bagi Sabdo Palon, menyerahnya Prabu Brawijaya kelima berarti menyerahnya tanah Jawa ke dalam ketidaksadaran. Ini membuat Sabdo Palon sebagai pembimbing kesadaran umat manusia di Jawa akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan tanah Jawa dan baru akan kembali setelah 500 tahun dari peristiwa tersebut untuk menagih kembali kejayaan Jawa dan mengembalikan kesadaran. Sehingga nanti Jawa atau Nusantara bisa meraih zaman keemasannya kembali. Seperti layaknya dulu Majapahit atau Wilwatikta memiliki zaman keemasannya sendiri. Setelah ditinggalkan oleh Sabdo Palon ini, orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara pun akhirnya jatuh ke dalam level kesadaran yang rendah.
Mereka menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya dan mudah sekali dijajah oleh bangsa-bangsa asing di kemudian hari. Penjajahan adalah tanda bahwa bangsa tersebut sudah kehilangan kesadaran, sehingga tidak mampu mengetahui jati diri mereka sendiri sebagai bangsa yang besar dan banyak potensi. Potensinya justru dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa-bangsa lain. Ternyata kepergian Sabdo Palon ini tidak berlangsung selamanya. Dalam perjanjian tersebut, Sabdo Palon berjanji akan kembali 5 abad kemudian untuk mengembalikan kesadaran Nusantara atau kesadaran orang-orang Jawa kembali ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa kembali mengenali jati diri bangsanya sebagai manusia-manusia yang tercerahkan dan bisa merebut kembali era kejayaan Nusantara seperti dulu. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Sabdo Palon atau mengingkari kesadaran, maka akan dihancur leburkan oleh Sabdo Palon. Jika ditilik 500 tahun setelah kejatuhan Majapahit, maka itu merujuk kepada abad 21 ini. Makanya tidak heran kita mengalami kebangkitan spiritual besar-besaran, dan kita pelan-pelan mulai menyadari kembali jati diri kita sebagai bangsa yang besar dan punya sejarah yang luhur. Leluhur kita bukanlah leluhur biasa-biasa. Leluhur kita sudah sangat hebat, hanya kita saja yang dibuat lupa akan kemampuan mereka. Kini dengan kembalinya Sabdo Palon, kita sedang disadarkan kembali untuk membuka kembali memori dan potensi leluhur kita yang sudah ada di dalam diri. Selama proses Sabdo Palon nagih janji ini, Sabdo Palon sebenarnya tidak bekerja sendiri. Sabdo Palon adalah entitas cahaya atau energi yang bertugas menyadarkan umat manusia dan meningkatkan level kesadaran. Karena ia adalah entitas cahaya atau non-fisik, maka ia membutuhkan entitas materi atau manusia sebagai perpanjangan tangan energinya. Makanya selama proses kebangkitan Nusantara ini, muncul jiwa-jiwa terpilih yang sebenarnya bertugas membangkitkan kesadaran umat manusia lainnya dan membawa Nusantara mendapatkan zaman keemasannya kembali. Jawa yang dimaksud di sini adalah Nusantara seluruhnya. Jawa artinya adalah sadar. Orang di luar Nusantara pun, jika ia adalah orang yang sadar dan tercerahkan, maka ia bisa dikatakan Jawa juga secara filosofis. Orang yang tinggal di Jawa, lahir di Jawa, dan berasal dari keturunan etnis Jawa, jika ia tidak sadar akan dirinya dan tidak memiliki pertumbuhan spiritual, ia disebut sebagai wong sing gak Jowo atau bukan orang Jawa. Jadi umpatan wong gak Jowo itu sebenarnya berasal dari umpatan untuk menyebut orang-orang yang tidak sadar. Nah, jika kalian memiliki banyak dari ciri-ciri berikut ini, maka kalian adalah orang-orang Jawa atau orang-orang sadar yang dipilih oleh Sabdo Palon untuk melancarkan proses menagih janjinya, yakni membuat Nusantara menjadi mercusuar dunia. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, mengalami kebangkitan spiritual. Orang pilihan Sabdo Palon pasti sudah mengalami kebangkitan spiritual. Ciri-ciri kebangkitan spiritual yang paling dasar adalah mulai munculnya pertanyaan-pertanyaan seputar hakikat dan jati diri dalam benak kalian sendiri. Dan pertanyaan ini muncul secara alami ya. Contoh pertanyaannya adalah, saya ini sebenarnya siapa? Kenapa saya diciptakan di dunia ini? Tujuan hidup saya sebenarnya apa? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Jika sudah pernah muncul pertanyaan seperti itu saja, itu tanda awal bahwa kalian mengalami kebangkitan spiritual. Berawal dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalian nantinya akan tergerak untuk mencari kembali apa sih sebenarnya jati diri kalian, sampai akhirnya kalian sadar-sadar sendiri dan menemukan diri sejati kalian sendiri. 2. Tertarik dengan budaya, spiritual, dan filosofi Jawa atau Nusantara. Awalnya, kalian menganggap kebudayaan dan spiritualitas itu adalah hal yang membosankan dan kuno. Tapi sekarang, kalian mulai mengulik-ngulik kembali, ada apa sih sebenarnya dengan kebudayaan, spiritual, dan filosofi Nusantara. Kalian jadi suka belajar tentang hal ini. Bahkan, kalian mulai mempelajari tradisi filsafat dari daerah-daerah lain di Nusantara. Bahkan, kalian mulai mempelajari agama-agama lokal yang ada di setiap daerah yang usianya sudah sangat tua, seperti Sunda Wiwitan, Keharingan, Putu Telu, dan masih banyak lagi. 3. Mencari tahu makna sadar. Kalian mulai familiar dengan level kesadaran. Kalian juga mulai mencari tahu apa sih arti sebenarnya dari kata sadar yang banyak beredar dalam komunitas-komunitas spiritual Jawa, bahkan dari tradisi lain di luar Pulau Jawa sekalipun.
Kalian juga mulai familiar dengan kata-kata pencerahan, serta mulai sadar seberapa penting sih kesadaran tersebut bagi peradaban. 4. Suka sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kalian mulai suka mempelajari kembali kisah-kisah kerajaan yang ada di Nusantara. Kalian mulai menggali seberapa besar sih leluhur dulu berkiprah. Saking penasarannya dengan kejayaan leluhur di masa lalu, kalian bahkan sampai datang ke candi-candi dan bekas peninggalan-peninggalan leluhur lainnya. Entah kenapa kalian merasa nyaman berada di sana dan memiliki rasa rindu untuk merasakan kembali vibrasi di era masa lalu. 5. Berasal dari keluarga yang broken. Entah kenapa kalian banyak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Bisa jadi keluarga kalian itu bercerai atau keluarga kalian utuh tapi tidak berfungsi dengan baik. Kalian punya keluarga yang kacau dan berantakan. Kalaupun ayah dan ibu masih bersatu, biasanya mereka sering bertengkar dan ini membuat kalian ikut mengalami tekanan mental dan akhirnya bertanya-tanya, kenapa sih keluarga saya harus kacau balau begini? Selain berasal dari keluarga yang broken, anak-anak terpilih ini juga biasanya memiliki jalan hidup dan sifat yang berbeda dari anggota keluarga yang lain. Kalau anggota keluarga lain jadi PNS atau pegawai, ia memilih untuk menjadi pengusaha. Yang lain nikah muda, ia malah nikah tua. Yang lain gemar punya anak, dia malah memilih untuk child free. Dan masih banyak lagi. 6. Kehidupan percintaan kacau. Banyak loh anak-anak pilihan Sabdo Palon ini memiliki kondisi percintaan yang kacau balau alias berantakan. Ada yang menikah tapi kemudian bercerai dengan segudang alasan. Ada yang berhasil mempertahankan pernikahannya tapi tidak bahagia dan kosong. Ada juga yang memilih untuk tidak menikah dulu hingga usia yang sangat matang dengan alasan belum menemukan jodoh yang sefrekuensi dengan dia atau dia lelah karena selalu bertemu dengan pasangan yang tidak tepat melulu. 7. Tertarik dengan ajaran karma dan bertekad untuk memutuskan karma leluhur. Anak yang terpilih biasanya ini berasal dari keluarga yang broken. Dari sini banyak yang sadar bahwa ternyata di Indonesia banyak yang keluarganya menderita karma leluhur, termasuk keluarga besarnya. Dari sini, anak terpilih ini jadi suka mempelajari cara kerja karma. Dia juga mempelajari cara menyembuhkan trauma dan memiliki tekad untuk memutuskan siklus karma leluhur ini. Sehingga nantinya ia bisa menyelamatkan keluarga kecilnya dan menyelamatkan generasi-generasi berikutnya yang ia lahirkan. 8. Punya bakat menyembuhkan dan punya bakat metafisika lainnya. Penyembuhan di sini tidak melulu harus menjadi tenaga medis yang formal ya, seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Penyembuhan di sini juga bisa berarti penyembuhan tradisional atau penyembuhan alternatif seperti herbalis, penyembuh energi, hipnoterapi, naturopati, dan masih banyak lagi. Bakat penyembuhan ini muncul secara alami dan sering kali dibarengi dengan bakat-bakat metafisika lainnya seperti empath, telepati, clairvoyance, dan masih banyak lagi. Semua bakat-bakat ini muncul secara alami, walaupun tidak pernah dipelajari sebelumnya. 9. Punya karisma dan bakat memimpin yang alami. Anak-anak terpilih secara natural memiliki bakat karismatik yang cukup tinggi. Mereka biasanya saat dewasa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungannya. Mereka bisa memimpin orang banyak, ada juga yang menginspirasi orang banyak. Mereka juga punya kemampuan untuk dituruti dan dianut oleh orang lain, karena mewarisi bakat kepemimpinan alami dari leluhurnya, dan juga ini merupakan buah dari kesadaran mereka yang sudah tinggi. Dalam proses Sabdo Palon Nagih Janji, ini diperlukan banyak sekali anak-anak yang berbakat memimpin yang mampu menggerakkan manusia-manusia lainnya agar bertransformasi menuju ke level kesadaran yang lebih tinggi. 10. Punya keinginan untuk memperbaiki peradaban. Anak-anak terpilih biasanya punya empati yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa menyadari bahwa peradaban yang saat ini ada sudah banyak mengalami kerusakan dan ketidakseimbangan. Ini membuat mereka akhirnya punya intensi untuk ikut menata kembali peradaban, sehingga menjadi lebih harmoni dan bisa menjadi seperti surga yang layak untuk dihuni. Akhirnya nanti jiwa-jiwa terpilih ini banyak yang menjadi pemimpin di masyarakat, dan mereka menggerakkan masyarakat untuk ikut memperbaiki sistem kehidupan bersama-sama menuju ke bumi surgawi, baik dari segi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial. 11. Memiliki cinta yang besar terhadap Nusantara. Apapun suku dan rasnya, siapa saja yang memiliki cinta yang besar terhadap Nusantara, maka ia juga termasuk sebagai anak-anak terpilih.
Mereka tidak hanya cinta terhadap Nusantara saja. Mereka tidak hanya bertekad untuk melestarikan filosofi dan kebudayaan Nusantara, tapi mereka juga punya tekad untuk menyebarkan kembali kesadaran Nusantara, termasuk sistem-sistem filsafat dan spiritualitasnya ke sebanyak mungkin orang. Bahkan kalau perlu, mereka akan memperkenalkan tradisi filsafat dan spiritual Nusantara hingga ke luar negeri, hingga akhirnya Nusantara nanti menjadi kiblat filosofi dan kiblat agama berikutnya. 12. Memimpikan leluhur yang sudah meninggal dunia. Saat baru mengalami kebangkitan spiritual, anak-anak terpilih ini akan mengalami fenomena transenden selama beberapa waktu, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, selama mengalami fenomena trans inilah, koneksi dengan ruh leluhur yang sudah meninggal itu sangat mudah terjadi. Biasanya mereka jadi memimpikan leluhur atau memimpikan anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Atau kalau tidak, mereka juga bisa ketemu dengan leluhur dalam kondisi trans saat meditasi. Ini adalah pertanda bahwa mereka adalah jiwa yang dipilih oleh leluhur dan juga Sabdo Palon untuk mengemban amanah besar dalam proses kebangkitan Nusantara. 13. Berjiwa tua atau old soul. Meskipun usia mereka masih muda, sekitar 20-40 tahun, tapi pemikiran serta kebijaksanaan mereka sudah sangat tinggi. Seolah-olah mereka itu orang yang sudah ratusan tahun tinggal di bumi, atau seolah-olah mereka sudah mengalami reinkarnasi ratusan atau ribuan kali, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan yang baik bahkan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Meskipun masih muda, tapi banyak loh orang tua yang menjadikan mereka panutan dan pembimbing. Banyak orang tua yang menjadikan mereka patokan hidup. Banyak juga orang tua yang menghormati mereka karena kepemimpinan dan kecerdasan mereka itu sangat baik. Dan ini merupakan buah dari kesadaran mereka yang tinggi. 14. Cepat belajar hal-hal spiritual dan metafisika. Spiritual dan metafisika adalah konsep yang sangat abstrak dan dibutuhkan kejeniusan yang sangat tinggi untuk bisa memahaminya. Jika kesadaran dan level kecerdasan manusia belum mumpuni, mempelajari spiritualitas dan metafisika bisa menyebabkan salah paham dan bahkan terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri sendiri. Makanya dulu, ajaran-ajaran spiritual dan metafisika itu banyak diajarkan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Para guru melakukan seleksi ketat untuk memilih siapa sih muridnya yang layak untuk mendapatkan ilmu atau wejangan metafisika atau wejangan spiritual tersebut. Tapi pada orang-orang yang merupakan anak-anak pilihan, secara alami mereka memiliki kemampuan untuk cepat memahami hal-hal spiritual dan metafisika. Mereka juga memiliki kecerdasan otak kiri dan otak kanan yang seimbang. Sehingga, walaupun mereka mendalami spiritualitas dan metafisika, ini tidak membuat mereka akhirnya jumawa dan delusi. Tapi justru makin tampak jenius, bisa menjelaskan fenomena spiritual secara rasional atau masuk akal, serta memiliki kebijaksanaan yang semakin terasah dari hari ke hari. 15. Kecerdasan dan kebijaksanaannya di atas rata-rata. Anak-anak terpilih sudah pasti cerdas. Mereka biasanya memiliki IQ atau kecerdasan intelektual di atas rata-rata. Mereka juga punya kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ di atas rata-rata manusia kebanyakan juga. Nah, karena IQ, EQ, dan SQ mereka sama-sama tinggi, mereka akhirnya menjadi orang yang bijaksana juga, bahkan memiliki kebijaksanaan yang lebih advance atau maju ketimbang rata-rata manusia. Dalam keseharian, ini terpancar dari sikap mereka yang cenderung tenang, memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, memiliki empati yang tinggi namun punya batasan yang tegas, dan memiliki energi yang melimpah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan banyak orang. Ini membuat anak-anak terpilih biasanya juga memiliki profesi atau rejeki yang melimpah dan tidak umum juga. 16. Tertarik dengan kisah Sabdo Palon Nagih Janji dan juga kebangkitan Nusantara. Anak-anak pilihan Sabdo Palon juga biasanya tertarik untuk mempelajari kembali hal-hal tersirat dalam kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Ini membuat mereka akhirnya mempelajari kembali kisah-kisah kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu dan punya keinginan untuk kembali mewujudkan kejayaan Nusantara. Mereka mencintai budaya Nusantara. Mereka mempelajari dan menerapkan filosofi-filosofinya, dan mereka mempraktekkan spiritualitas Nusantara untuk membuat diri mereka semakin berkembang. Mereka sadar, kebangkitan Nusantara itu tidak bisa terjadi kalau tidak dimulai dari kebangkitan kesadaran manusianya. Selama level kesadaran manusia masih rendah, maka Nusantara juga akan tetap menjadi bangsa yang mudah sekali dijajah dan dikendalikan oleh bangsa asing, baik langsung maupun tidak langsung.
Anak-anak terpilih ini punya intensi untuk membuat Nusantara menjadi mercusuar dunia, sehingga dengan keilmuan dan skill bangsanya, Nusantara bisa menjadi kiblat peradaban dunia selanjutnya. Ini bisa diwujudkan jika Nusantara berkembang menjadi bumi surgawi, dan anak-anak terpilih ini punya intensi dan punya tekad yang kuat untuk mewujudkan hal ini. Mereka tidak berusaha mati-matian sih, tapi energi mereka itu sangat selaras dengan alam semesta, dan ini membuat mereka menjadi media untuk mewujudkan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Nah, ini sesuai dengan janji Sabdo Palon dalam buku Sabdo Palon Nagih Janji dan juga Darmo Gandul seperti berikut ini. 500 tahun setelah kehancuran Majapahit, aku akan kembali ke tanah Jawa atau Nusantara dan mengembalikan kesadaran umat manusia. Akan kubuat Nusantara menjadi mercusuar dunia. Di tempat yang baru nanti, atau IKN, seluruh dunia akan terpesona oleh kemilau kejayaan Nusantara. Nah, jika kalian ingin membaca lebih lengkap buku yang ada di dalam video ini, kalian bisa klik link pembelian yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk segera check out dan lakukan pembayaran segera, karena biasanya buku-buku tentang spiritual itu terbatas, dan belum tentu bakalan dicetak ulang kalau sold out. Makanya, mumpung masih ada, segera check out dan selesaikan pembayarannya sekarang juga. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga.